Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, ketika seluruh dunia merayakan Jumat Agung, di mana merayakan kematian-Mu Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Kematian-Mu yang begitu luar biasa karena dorongan cinta kasih-Mu pada kami untuk menebus dosa kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan untuk mengetahui, menangkap apa yang sesungguhnya misi penyelamatan itu, dan itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu hari ini. Kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini seluruh orang percaya, seluruh umat Tuhan merayakan Jumat Agung, hari kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, hari ini kita akan belajar juga ya tentang Via Dolorosa, ya, atau jalan kesengsaraan. Via Dolorosa atau jalan penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di dalam pembacaan ini saya ambil dari Matius 26 ya, ayat 17 sampai dengan Matius 27 ayat 44. Disambung dengan Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan Yohanes 19 ayat 42. Nah, karena pembacaan firman Tuhan begitu panjang ya, saya akan menceritakan saja secara singkat dan tidak membaca secara keseluruhan. Namun akan saya kutip beberapa poin-poin penting, ayat-ayat di dalam, baik di dalam Matius 26 ayat 17 sampai dengan Matius 27 ayat 44 ya, atau saya kutip dari Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan Yohanes 19 ayat 42. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku Jemaat Home CC bisa membaca secara keseluruhan ya pasal-pasal yang tadi saya sebutkan ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota merupakan rangkaian beberapa peristiwa yang sangat mengharukan, dimulai sejak perjamuan pada hari Kamis malam hingga kematiannya di Jumat senja hari. Jumat Agung memang mengingatkan kita tentang sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kematiannya merupakan bagian penting dalam sejarah orang percaya. Katakan amin. Oleh karena itu, bacaan kita pada hari ini, peringatan kematian ini sangat panjang. Dan saya persilahkan nanti ya, Bapak Ibu untuk memiliki tema yang spesifik nantinya dari beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Ya, dapat direnungkan. Tapi hari ini mungkin khotbah ini akan menjadi khotbah yang paling panjang, ya. Dan saya berharap kita bisa memahami dan kita belajar, ya, karena ada 5 poin di dalam Via Dolorosa, ya, selama 18 jam rangkaian perjalanan, ya, menuju Bukit Golgota tersebut. Dan ini akan saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kisah pendahuluan menjelang malam terakhir di Yerusalem, ya, yaitu Yesus sudah menyadari akan akhir dari pelayanannya ketika ia berkata kepada muridnya di dalam Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Matius 26 ayat 18, ya. Ia kemudian bersama murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah, yakni makan roti yang tidak beragi dan minum anggur. Itu ada dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29. Nah, pada kesempatan inilah Yesus menyampaikan, ya Bapak Ibu Saudaraku, kepada murid-muridnya bahwa perjamuan malam ini, ya, pada malam itu harus diingat oleh umat percaya selamanya.
melalui perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari Jumat Agung. Ya, seperti biasa, seperti itu. Nah, pada perjamuan malam itu Yesus mengambil roti dan juga mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 26-28. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah perjamuan selesai, Yesus berbicara kepada murid-muridnya di kamar atas. Banyak sekali pesan-pesan akhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada murid-murid kesayangannya itu. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Sebab Yesus sudah berulang kali mengatakan bahwa saatnya akan tiba. Nah, setelah selesai dari situ, ya, Yesus juga bergumul secara pribadi akan hal ini, sehingga ia memutuskan untuk naik ke Bukit Zaitun dan berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa bagi semua orang percaya yang telah diberikan Bapa kepadanya. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 9. Hatinya terus ada pada kita sehingga meminta agar Bapa memelihara kita orang percaya. Ya. Ia juga berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran. Ya, agar kita secara khusus berdoa juga bagi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Yesus. Hal yang utama lainnya Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu sama seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Itu semua ada dalam Yohanes 17. Yesus membenci perpecahan, Bapak Ibu Saudara. Yesus membenci pertikaian, perpecahan. Apalagi perpecahan karena pertikaian terhadap hal yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyadari beratnya penderitaan yang akan dia tanggung. Sehingga di dalam doa terakhirnya ia sujud dan berkata, "Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Bahkan untuk kedua kalinya di dalam Matius 26 ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kisah yang diberikan nanti yang kita akan bahas, ya, merupakan tahapan dan poin penting dari rangkaian 18 jam perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota. Nah, saya berharap kita akan mendapatkan hikmat dan pelajaran, menangkap via dolorosa, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan yang Tuhan sudah lalui. Yang pertama, pengkhianatan yang berakhir dengan penyesalan. Ya, ini topik pertama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kisah penangkapan Tuhan Yesus terjadi karena pengkhianatan Yudas, yakni salah satu muridnya. Sebenarnya Yesus sudah mengetahui hal tersebut ketika pada perjamuan malam yang diceritakan tadi. Ya, Yesus memberi tanda bahwa dia yang bersama-sama dengan Yesus mencelupkan tangannya ke dalam pinggan saat itu. Dialah yang akan menyerahkan Yesus. Itu Bapak Ibu nanti baca di dalam Matius 26 ayat 21 sampai dengan 23. Ternyata itu adalah Yudas Iskariot yang telah menerima uang sogok sebanyak 30 keping perak dari imam-imam kepala. Itu juga diceritakan dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Sejak menerima uang perak itu, Yudas mencari-cari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Nah, tatkala Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yudas mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas dengan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan tentara, suluh dan senjata. Lalu mereka menangkap Yesus. Yesus dengan tegar memperkenalkan dirinya dan tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan. Meski pada saat itu dicatat Petrus sempat menarik pedangnya dan memotong kuping salah satu prajurit itu. Bapak Ibu Saudaraku, yang kita pelajari dalam pengkhianatan yang berakhir dengan penyesalan adalah Yudas yang kemudian menyadari kesalahannya.
dan melihat akibat kejahatannya itu. Bagaimana Yesus yang sebenarnya Ia kasihi juga harus menderita sedemikian berat. Karena dia lihat sendiri penderitaan Yesus. Akhirnya Yudas berusaha mengembalikan 30 uang perak itu kepada imam-imam kepala. Yudas menyesal. Tapi sekali lagi, nasi sudah jadi bubur. Penyesalan Yudas tidak membuahkan apa-apa. Sebab tindak lanjut dari penyesalan Yudas itu akhirnya adalah ia mengakhiri dengan bunuh diri. Mengenaskan. Yudas berbeda dengan Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi Petrus bertobat dan mengabdikan dirinya bagi Tuhan Yesus. Yudas Iskariot tidak bertobat. Penyesalannya menerima uang suap tidak lanjut dengan pertobatan, dan berbuah. Apa yang dia lakukan adalah dia menghukum dirinya sendiri. Ini sungguh suatu pelajaran penting bahwa pengkhianatan yang berakhir dengan penyesalan. Ketika Bapak Ibu kita menyadari kesalahan yang kita perbuat, kita sadari kesalahan kita perbuat, penyesalan harus diikuti oleh pertobatan dan permohonan ampun kepada Tuhan. Katakan amin. Dan setelah itu, berikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan dan orang lain. Sebagai apa? Persembahan atas penyesalan yang sudah kita lakukan. Poin kedua. Tadi poin pertama adalah pengkhianatan yang berakhir dengan penyesalan. Kalau kita sudah menyesal atas segala dosa dan kesalahan kita, hari ini bertobat, minta ampun, berikan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan atas penyesalan, atas penyesalan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, penderitaan selama 18 jam. Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus ditangkap, pemimpin Yahudi sejak awal tidak berniat memberikan pengadilan yang layak kepada Yesus. Dalam pikiran mereka yang utama adalah Yesus harus mati. Kebencian dan emosi seperti ini membuat hati nurani para imam-imam atau pemimpin Yahudi ini buta dan tertutup. Mereka juga tidak mempedulikan proses yang layak dan adil bagi Yesus. Oleh karena itu, di tengah dingin dan pekatnya malam, mereka langsung membawa Yesus dari taman itu dan mengadilinya melalui tahapan-tahapan yang melelahkan, serta diselingi siksaan dan penderitaan pada tubuh Yesus. Coba kita lihat ya, tahapan-tahapan pengadilannya mulai dari tengah malam itu. Yang pertama, mereka membawa Yesus kepada Hanas, mantan imam besar, tapi masih berkuasa dan dihormati oleh orang Yahudi. Yaitu dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 24. Hanas sendiri adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu telah menjadi imam besar. Tetapi karena menurut ketentuan imam besar adalah jabatan seumur hidup mereka menghormati dan tetap membawa kepada Hanas. Yang kedua, Hanas menolak untuk mengadilinya. Sehingga prajurit dan penjaga-penjaga itu kemudian membawa Yesus dari Hanas kepada Kayafas, mantunya, yang baru ditetapkan dan berkuasa sebagai imam besar. Dalam pengadilan di depan Hanas tengah malam itu mulailah didengarkan kesaksian palsu dari Sanhedrin. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Yohanes 18 ayat 24, Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68, Markus 14 ayat 53 sampai dengan 65, Lukas 22 ayat 54, 63 dan sampai dengan 65. Itu semua jelas tertulis. Dibawa ke Hanas, kemudian Hanas menolak untuk mengadili, dibawalah dia ke Kayafas. Setelah itu, ada kesaksian palsu dari Sanhedrin. Yang kemudian ada Yesus dibawa ke depan sidang Sanhedrin. Sidang Sanhedrin adalah para pemimpin formal umat Yahudi. Jadi Sanhedrin itu adalah 70 anggota. Ada sekitar 70 anggota Sanhedrin hadir menjelang fajar itu.
Kelompok Sanhedrin ini terdiri dari para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang merupakan mahkamah agama Yahudi. Jadi mereka ini sebenarnya sejak awal sudah memutuskan agar Yesus dihukum mati. Sehingga pengadilan di subuh hari itu merupakan formalitas saja. Jadi itu hanya justifikasi saja bahwa Yesus telah dihadapkan pada mahkamah agama. Dalam sidang formalitas ini kemudian Yesus ditetapkan, ya, dihukum mati. Bapak Ibu bisa baca nanti dalam Matius 27 ayat 1, Markus 14 ayat 15, ya. Markus 14 ayat 15. Kemudian nanti di dalam Lukas 22 ayat 66 sampai dengan 71. Nah, menariknya, ternyata hukuman mati itu hanya boleh atas persetujuan penguasa Romawi. Oleh karena itu, Yesus dibawa lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tadi ke Hanas ke Kayafas, kemudian disidangkan dengan 70 orang anggota Sanhedrin, dia dibawa lagi. Dia dibawalah ke Pilatus, gubernur Yudea, penguasa Romawi. Tapi Pilatus melihat Yesus tidak bersalah, sehingga ia menolak untuk menyetujui hukuman mati dan menawarkan hukuman cambuk saja. Tapi sekali lagi, bukan wewenangnya. Pilatus tahu bahwa Yesus dari wilayah Galilea dan penguasanya adalah Herodes, yang pada waktu itu sedang berada di Yerusalem. Maka Pilatus mengatakan agar Yesus dihadapkan saja pada Herodes. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan 38 atau Matius 27 ayat 2, kemudian 11 sampai dengan 14. Herodes yang pada mulanya senang melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Tetapi dalam sidang Herodes, Yesus diam dan tidak berkata apapun juga. Lalu Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia, mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Luar biasa. Bolak-balik. Akhirnya Yesus dibawa kembali ke Pilatus. Ya, Yohanes 18 ayat 38 sampai dengan 39. Dan juga Yohanes 19 ayat 16. Tetapi Pilatus cuci tangan dan tidak berkeinginan untuk menyatakan kebenaran. Ucapan yang sangat terkenal adalah, apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 38. Kesalahan Pilatus dalam hal ini ialah menyerah pada permintaan orang banyak untuk kegunaan politik, tanpa mempedulikan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Pasukan dan penjaga bait Allah serta orang Yahudi selama proses itu membelenggu dan banyak yang memukuli Yesus, ya, kemudian meludahi Yesus, mengolok-olok dan bahkan memukul kepalanya Yesus. Setelah selesai pengadilan, bahkan Yesus masih dipaksa untuk memikul salib Via Dolorosa. Meski kemudian digantikan oleh Simon dari Kirene karena tubuhnya sudah lemas. Akhirnya tubuhnya dipakukan di kayu salib di antara dua penjahat. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa tragis dan menyayat hati kita membayangkan hal itu. Drama penangkapan, ya, dari tengah malam sampai pengadilan berlangsung hingga Jumat senja hari. Jadi itu kira-kira 18 jam. Proses yang panjang dan menyakitkan. Kita belajar yang ketiga. Pengadilan Yesus tidak sah dan adil. Bapak Ibu Saudaraku, dari catatan para murid dan rasul yang dituliskan di Alkitab, banyak pihak berkesimpulan bahwa pengadilan terhadap Yesus berlangsung secara tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan demi keadilan dan kebenaran. Jadi tidak ada tuh yang namanya keadilan dan kebenaran, sebagaimana layaknya sebuah pengadilan. Hal ini bisa dibuktikan bahwa yang pertama, Yesus sudah dinyatakan mati sebelum diadili. Ya, Yohanes 11 ayat 50, Markus 14 ayat 1. Dengan demikian, tidak ada asas praduga tak bersalah.
yakni tidak bersalah sebelum dibuktikan di depan hukum. Itu nggak ada. Yang kedua, banyaknya kesaksian palsu Bapak Ibu Saudara yang diberikan kepada Yesus. Dalam Matius 26 ayat 59. Para pemimpin Yahudi memprovokasi dan menyaring saksi-saksi yang tampil dalam pengadilan itu. Oleh karena itu Pilatus melihatnya tidak, Yesus tidak salah. Ketiga, pemimpin Yahudi menjebak Yesus atas ucapan-ucapannya, kemudian mengkriminalisasi ya apa yang dikatakannya itu. Ya, di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 66. Kemudian tidak ada pembelaan bagi Yesus selama proses pengadilan. Ya, Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas 22 ayat 67 sampai 71. Pengadilan berlangsung malam hari. Markus 14 ayat 53 sampai 65. Yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut hukum Yahudi. Yang keenam, pengadilan berlangsung di tempat pertemuan Sanhedrin, bukan di tempat kaum Farisi sebagaimana biasa. Tapi sekali lagi, pengadilan Yesus yang tidak sah dan adil ini adalah proses yang harus dilalui dan dialami oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan bahwa cawan penderitaan itu harus diminum. Untuk apa? Dapat menyelesaikan misinya yang agung dari Bapa. Demi untuk apa? Menyatakan kasih-Nya kepada kita yang penuh dosa. Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap baru 3 poin ini sudah memberikan sebuah gambaran. Dan Tuhan menaruh hikmat kepada Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat posisi dimanapun berada. Betapa cawan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus itu. Itu luar biasa. Dan hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan seluruh orang percaya. Yang keempat, ada 7 ucapan Yesus dari kayu salib. Yohanes menyatakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pengadilan Yesus berakhir kira-kira jam 12. Ya, coba dibandingkan nanti, ya. Di Markus yang menyebutkan Yesus itu disalib pada jam 9, Markus 15 ayat 25. Perbedaannya terjadi karena Yohanes menggunakan jam perhitungan Romawi, sementara Markus menggunakan jam Palestina. Keputusan hukuman mati di siang hari itu membawa konsekuensi. Yesus harus langsung dieksekusi, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagaimana kebiasaan mereka, dihukum mati dengan cara disalibkan. Ini adalah cara mati yang bagi pandangan umat Yahudi adalah sebuah kutukan. Dan Alkitab mencatat ada 7 kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan saat disalibkan. Urutannya begini, 1, ya. Kalimat atau ucapan yang pertama. Ketika menghadapi para pembenci dan penghukumnya, ucapan Yesus yang pertama dikatakan begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas 23 ayat 34. Yang kedua, Yesus berkata ke penjahat di sebelahnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yang ketiga, perkataan salib yang ketiga. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Perkataan salib yang keempat, kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, di dalam Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Perkataan salib yang kelima. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Yohanes 19 ayat 28. Perkataan salib yang keenam. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Dan perkataan salib yang ketujuh. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ditulis dalam Lukas 23 ayat 46. Wow,
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat dalam sisi dimanapun berada, bukankah semua pernyataan itu adalah pernyataan-pernyataan yang dahsyat? Betapa hebatnya Yesus ini, yakni pada saat Yesus disalib dan setelah disiksa dan dianiaya, ia bahkan berdoa agar Bapaknya di surga mengampuni mereka. Dalam situasi yang lemah, ia malah memberkati penjahat di sebelahnya, memberi petunjuk kepada murid-muridnya, dan puncaknya adalah ia menyerahkan semua kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, sungguh mulia Tuhan kita yang harus menjadi teladan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, arti dan makna kematian Yesus bagi kita. Ini poin penting buat kita. Kematian Kristus di kayu salib bagaikan korban anak domba sembelihan. Yesus tidak bersalah tetapi harus menanggung hukuman yang demikian berat. Kini kita harus tahu apa arti dan makna kematian Yesus Kristus itu bagi kita. Berikut kita coba ya, kita lihat ya. Saya coba ada 7 poin. Yang pertama, arti dan makna kematian Yesus bagi kita. Kematian Kristus merupakan penggenapan janji Tuhan. Sekali lagi, kematian Kristus merupakan penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 53 ayat 3, ya, Mazmur 41 ayat 10, dan seterusnya. Yang kedua, arti dan makna kematian Yesus bagi kita adalah kematian Kristus membuka pintu perdamaian bagi kita dengan Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Ya, kita seharusnya mendapat murka Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah memperdamaikan. Itu yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 18. Arti dan makna kematian Yesus bagi kita. Yang ketiga adalah kematian Kristus membuat kita dibenarkan. Katakan amin. Roma 3 ayat 24. Arti dan makna kematian Yesus bagi kita. Yang keempat, kematian Kristus sebagai pengganti bagi kita orang-orang berdosa. Allah membuka jalan penebusan oleh Kristus yang seharusnya Yesus tidak alami dan tidak lalui. Tapi demi untuk dosa-dosa kita, Yesus rela berkorban. Saudara bisa baca dalam Roma 5 ayat 5 sampai dengan 8. Roma 5 ayat 24. Kolose 1 ayat 14. Arti dan makna kematian Yesus bagi kita yang kelima. Kematian Kristus memberi kita keselamatan dan hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 18 katakan. Bahkan Roma 6 ya, ayat 23 katakan upah dosa adalah maut dan kita pasti akan mengalaminya. Tetapi maut yang dimaksud di sini adalah kematian sementara. Sebab kebangkitan dan kehidupan kekal telah menanti sebagaimana Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Maka kita, orang percaya, akan dibangkitkan dan menang atas maut, kematian itu. Amin. Kita menerima rahmat itu dalam kematian Kristus untuk dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dan memiliki kehidupan yang baru bersamanya. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 4. Arti dan makna kematian Yesus bagi kita yang keenam. Kematian Kristus membuka kesadaran kita betapa besarnya kasih Allah untuk kita yang rindu selalu dekat dengan Dia. Allah ingin membangun hubungan yang baru. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan. Dan melalui kematian itu sekaligus menggerakkan dan menghidupkan kita. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 14, Galatia 2 ayat 20. Arti dan makna kematian Yesus bagi kita yang ketujuh. Kematian Kristus membuat kita lebih kuat dalam menanggung penderitaan. Lebih kuat untuk mendewasakan dan menjadikan kita lebih utuh dan sempurna. 2 Korintus 12 ayat 10. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang bagaimana kita meresponi pengorbanan Kristus itu? Semua itu tidak lain tidak bukan Tuhan ingin kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan ingin kita bertobat, tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Penderitaan dan kematian Yesus menunjukkan kesetiaan Yesus kepada Allah.
Penderitaan dan kematian Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Kesetiaannya Yesus kepada Allah dengan meminum cawan penderitaan yang sungguh amat berat itu, dan kemudian menyerahkan sesuai dengan kehendak Bapa. Sedangkan kasih-Nya kepada kita, Yesus rela menanggung jalan panjang Via Dolorosa yang seharusnya Dia tidak tanggung. Tetapi Dia rela berkorban bagi penebusan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengingat kita untuk memahami hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bersedia, mari kita bersedia mengingat pengorbanan tubuhnya, tumpahnya darahnya, ya, di Jumat Agung ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Musisi dimanapun berada, apakah kita sudah memahami arti dan makna kematian Tuhan itu bagi kita? Apakah kita sudah siap untuk berubah dan memberikan yang terbaik, sehingga kita justru tidak menyalibkan Dia lagi melalui dosa-dosa dan perbuatan kita? Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang membukakan kami, memberikan kami hikmat. Betapa jalan panjang itu Tuhan Engkau lalui. Betapa cawan penderitaan itu Engkau ambil. Bukti kesetiaan-Mu kepada Bapa. Dan Tuhan, Engkau mau mati di atas kayu salib. Kasih-Mu itu kepada kami begitu luar biasa. Bapa, bagaimana kami membalas kasih-Mu itu? Satu yang kami minta, Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bertobat, Tuhan Yesus. Kami mau menyesali setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa yang baik, hari ini tidak cukup dengan menyesal. Tidak cukup, Tuhan. Tapi kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau di dalam hidup kami, supaya kami jangan menjadi orang-orang yang menyalibkan Engkau untuk kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat Jumat Agung ini. Terima kasih buat pengorbanan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat merayakan Jumat Agung, merayakan kematian-Nya, kematian Yesus bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan dan renungkan lagi betapa baiknya Tuhan bagi kita. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.